Hai Sobat Belajar, judul materi kita kali ini adalah kegiatan ekonomi. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Sobat Belajar, mengapa seseorang melakukan kegiatan ekonomi? Dan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya? Dari ketiga gambar ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Buat belajar, pengertian produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan yang menambah nilai guna barang dan jasa tersebut. Berdasarkan pengertian produksi, bahwa suatu barang bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain, dan setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda-beda. Pertama adalah nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Sobat Belajar, apakah Anda tahu contoh dari nilai guna bentuk? Ya, contohnya adalah kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila dirubah atau diolah menjadi tahu atau tempe. Yang kedua adalah nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan lebih nilainya tinggi jika dibawa ke toko bangunan. Tiga adalah nilai guna waktu. Nilai guna waktu suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut pada saat yang tepat. Misalnya payung digunakan pada saat hujan. Yang keempat, nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan digunakannya. Sobat Belajar, orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut dengan produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Dan untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang tiga hal, yaitu yang pertama adalah what, barang-barang apa saja dan bahan apa saja yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah how, yaitu bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Yang ketiga adalah whom, yaitu kepada siapa saja barang produksi akan didistribusikan. Sobat Belajar, faktor produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Yang ketiga adalah faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Faktor yang keempat adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi. Barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai kepada tangan konsumen. Nah Sobat Belajar, tahukah Anda siapa yang melakukan kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi dengan tujuan menyalurkan barang agar sampai kepada konsumen, produksi barang lebih berguna bagi masyarakat, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan agar
kontinuitas produksi terjamin. Kegiatan ekonomi yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Perhatikan gambar ini, bagaimana sekelompok orang makan di restoran pada saat jam makan siang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan konsumsi. Bagaimana dengan kegiatan konsumsi kalian? Jadi, pengertian konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, mobil. Barang lain yang digunakan langsung habis contohnya makanan dan minuman. Sobat belajar, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap orang berbeda-beda. Contohnya yang pertama kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan keluarga lainnya. Ini dipengaruhi oleh pendapatan, jumlah anggota keluarga, gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Dalam melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksi. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah banyak dengan kualitas yang baik. Tujuan konsumsi negara berbeda-beda dengan rumah tangga keluarga atau perusahaan. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Dan negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR.